Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar ini ya, goalnya. Jadi kita tuh tujuannya itu belajar ini nih, sistem pertidaksamaan. Nah, sekarang kita akan bahas yang linear, yang kuadrat terlebih dahulu. Hampir mirip dengan yang sistem persamaan, bedanya di sini pertidaksamaan. Insya Allah kalau kalian sudah menguasai yang kemarin, pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat, cara menggambarnya, ini akan sangat mudah sekali. Sistem pertidaksamaan dua variabel untuk yang linear kuadrat, contohnya seperti ini. Nih ya, ini ada sistem. Jadi ini yang linear, ini yang kuadrat, ini ada tanda pertidaksamaan. Digabunglah menjadi sistem pertidaksamaan dua variabel. Yang atas yang bagian linear, yang bawah yang bagian kuadratnya. Nah, demikian juga ini ya. Ini yang bagian kuadratnya, yang bawah yang linear. Bentuknya bisa macam-macam seperti itu. Yang penting pangkat tertingginya 2, kemudian hanya 2 variabel. Mari kita akan mencari penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian ya, karena kalau pertidaksamaan itu penyelesaiannya berupa daerah. Kita singkat jadi DHP, daerah himpunan penyelesaian, untuk sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Ini contohnya sistem pertidaksamaannya. Kita gambar dua-duanya itu pada satu bidang koordinat kartesius yang sama. Persamaan 1 maupun persamaan 2. Nah, kalau persamaan 1 gambarnya kan gampang ya, di sini X plus Y kurang dari atau sama dengan 4. Ibu tidak akan membuat tabelnya. Nanti Ibu tunjukkan cara menggambarnya kalau bentuknya yang seperti ini. Nah, untuk yang pertidaksamaan seperti ini, kita perlu membuat tabelnya ini dengan cara yang pertama. Tabelnya seperti ini, Ibu ambil X-nya dari 0 sampai 4 ya. Ini sih kira-kira saja. Misal dari min 2 sampai 3 juga boleh. Ini Ibu ambil X-nya 0, berarti ini ganti X-nya dengan 0, Y-nya 3. X-nya ganti 1, ini 1 kuadrat, min 4 kali 1 tambah 3 hasilnya 0. Kalau X-nya 2, hasilnya ternyata min 1, X-nya 3 hasilnya 0, X-nya 4 hasilnya 3. Nah, biasanya tuh berulang seperti ini. 3, 0, min 1, 0, 3. Gitu. Itu kalau pas. Kelemahannya dalam cara yang seperti ini, cara pertama itu kita nggak tahu yang pasnya itu mulainya dari X berapa sampai berapa gitu. Itu kelemahannya. Nah, sekarang akan kita gambar keduanya pada koordinat kartesius yang sama. Kalau ada X plus Y kurang dari atau sama dengan 4, itu berarti gambarnya di X-nya 4, di Y-nya 4. Kita beri titik, terus dihubungkan seperti ini. Kalau di sini X plus Y sama dengan 10 gitu misal ya. Ini belum yang pertidaksamaan, kan belum digambar nih daerahnya. Yang persamaan dulu. Berarti di sini 10, di sana 10. Kalau X plus Y sama dengan 3, berarti di sini 3, di X 3, di Y-nya juga 3. Gitu ya, jelas. Nah, kalau kurang dari atau sama dengan, berarti ini tidak putus-putus, dan khusus untuk di kuadran 1, arahnya itu gampang ya. Kalau kurang dari berarti ke bawah, kalau lebih dari ke sana, ke atas. Ini kita arsir saja langsung ke bawah karena ini kurang dari atau sama dengan. Tidak perlu mengecek kalau di kuadran 1. Nah, sekarang kita gambar yang pertidaksamaan kuadrat. Kita gambar dulu persamaannya. Di 0 itu 3. Di sini ya. Di X-nya 1, Y-nya 0. Seperti ini. Di X-nya 2, Y-nya min 1. Ini anggap aja di sini min 1. Kemudian di X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 4, Y-nya 3. Nah, ini dihubungkan garis. Kurvanya seperti ini. Nah, terus daerah yang diarsir yang mana? Kita cek dengan menggunakan titik, yaitu titik 0,0, substitusikan ke sini. 0 lebih dari atau sama dengan ini 0, 3.
0 dengan 3. 0 lebih dari atau sama dengan 3. Salah. Kalau salah berarti yang ada 0-nya jangan diarsir. Berarti daerah sini yang diarsir. Ini yang merah ini ya, yang tidak mengandung 0,0. Ini diarsir. Nah, terus di HP-nya yang mana? Di HP-nya itu yang gabungan atau dilewati oleh kedua daerah yang diarsir. Tadi kan sebelah sini diarsir, terus merah diarsir. Nah, gabungannya itu yang sini nih. Harus ada yang numpuk gitu loh. Nah, daerah yang bertumpuk ini itu DHP dari SPTDV atau sistem pertidaksamaan dua variabel pada contoh 1. Gitu. Jelas ya? Ini biasanya diarsir lebih tebal DHP-nya. Nah, ini cara yang kedua. Untuk contoh yang nomor 1, hampir sama, gambarnya juga nanti sama. Cuma ini kemarin kan sudah Ibu tunjukkan ya, cara menggambar yang kuadrat ini dengan menggunakan titik potong pada sumbu X dan titik puncak. Kalau kita menggunakan cara yang kedua, titik potongnya kita cari ini sama dengan kan 0 Y-nya. Cari faktornya yaitu X min 3 kali X min 1 berarti X-nya 3 atau X-nya 1. Setelah itu cari titik puncaknya. Ingat, X sama dengan min B per 2A. Gantilah. B-nya kan ini. Min 4. Berarti min 4 per 2 kali A-nya 1. Yaitu 2. Kalau X-nya 2, Y-nya substitusikan saja ke sini. Y-nya berarti 2 kuadrat min 4 kali 2 tambah 3 itu min 1. Ini kalau cara menggambar yang linear sama ya. Sekarang kita gambar titiknya dulu. Tadi titik potong dengan sumbu X-nya di 3 dan 1, di 1 dan 3 seperti ini. Terus titik puncaknya di 2, min 1, 2, min 1. Ini bisa kamu gambar ke sana. Nah, kalau misal ini masih bingung gambarnya bentuknya seperti apa, bisa kamu tambahkan juga untuk X-nya 0, Y-nya berapa, untuk X-nya 4, Y-nya berapa. Keunggulan cara yang ini, kamu tidak perlu bingung dalam membuat tabel, terutama menentukan X-nya dari berapa sampai berapa. Gitu. Gambarnya sama ya, daerahnya juga sama. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Sebelah sini, ini. Oke, sekarang ke contoh yang kedua. Ini SPTDV, yang atas yang linear, bawah yang kuadrat. Cara menggambarnya, kita gambar dulu yang linear, kita buat tabelnya. Kalau X-nya 0, X-nya ini anggap ditutup ya, berarti Y-nya berapa? Min Y itu 4, Y-nya berarti min 4. Kalau Y-nya yang 0, berarti 2X itu 4, X-nya 2, gitu. Atau kamu oret-oret juga nggak apa-apa ya. Kalau X-nya 0, nanti ketemu Y-nya berapa. Kalau Y-nya 0, ketemu X-nya berapa. Nah, setelah itu, kita buat tabelnya untuk yang kuadrat. Ini Ibu mulai dari min 3 sampai 1. Kalau X-nya min 3, nanti dihitung-hitung ketemunya 4, Y-nya. Kalau min 2 itu 1, kalau min 1 itu 0, kalau 0 itu 1, kalau 1 itu 4. Nah, ini sih Ibu sudah pas-paskan ya. Ini bisa juga dicoba dari min 2 sampai 2 gitu. Tapi ya itu susahnya itu ngepas-pasinnya. Nah, ternyata gambarnya seperti ini nanti. Ini ya, kita cermati dulu dari yang linear. X-nya di 2, Y-nya min 4. Gampangnya seperti itu. Lurusannya X itu 2, berarti X-nya di 2, Y-nya min 4. Atau kamu cermati titiknya, berarti ini ke bawah. Titik itu kan X, Y, 0, min 4. Oh, berarti di sini. 2,0, berarti di sini. Tapi Ibu lebih suka memperhatikan ini lurusannya. Kalau X-nya 2, berarti di sini 2. Di sini lurusannya Y-nya min 4, berarti ini min 4. Begitu. Setelah digambar, ternyata kita cek dengan 0,0. Ini ya, 0,0. Berarti 0 lebih dari atau sama dengan 4 salah.
maka yang diarsir sebelah sini. Itu. Nah, sekarang yang kuadrat. Kalau X-nya min 3, Y-nya 4. Titik di sini gambar. Kalau min 2 itu 1, kalau min 1 itu 0, kalau 0 itu 1, kalau 1 itu 4. Setelah itu kamu hubungkan. Nah, kita cek juga dengan titik 0,0. 0, ini 1. Ini kan jadi 0 ya. 0 lebih dari atau sama dengan 1. Salah juga. Berarti yang ada 0,0-nya jangan diarsir. Jadi daerah sini yang diarsir. Nah, sekarang kamu perhatikan, adakah daerah yang numpuk gitu? Yang ini ke sana kan? Ini di dalam kurva. Tidak ada yang gabung gitu. Jadi kesimpulannya adalah himpunan penyelesainya adalah himpunan kosong gitu. Jadi nggak ada penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan ini. Kalau ditulis ya kurung kurawal, kosong ya, nggak usah ditulis apa-apa, tutup lagi. Gitu. Himpunan kosong. Masing-masing sih jalan masing-masing. Ini ke sana, tidak ada gabungannya. Contoh lagi. Ini sistem pertidaksamaannya. Kita gambar ya, X plus 2Y sama dengan 6. Kalau X-nya 0, X-nya tutup, berarti 2Y 6, Y-nya 3. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 6. Gitu. Sekarang yang kuadrat. Di gambar, ini dari min 3 sampai 0. Ini Ibu pakai cara yang pertama ya, dengan tabel. Bisa juga kamu menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan titik potong dengan sumbu X dan titik puncak. Itu juga boleh. Nah, setelah digambar, hasilnya seperti ini nanti. X-nya 6, ini maaf ya Ibu tidak gambar secara keseluruhan ke sana, berarti di X-nya 6, ini ke sana nggak muat. Y-nya di 3, seperti ini. Kemudian, untuk yang kuadrat, kalau kuadrat pasti bentuknya yang kurva seperti ini, kurva mulus. Di min 3, dia ketemunya 4. Benar kan ya, min 3 ketemunya 4. Min 2 itu 0, min 1 itu 0, kalau 0 itu 4. Dihubungkan menjadi seperti ini. Dan jangan lupa untuk yang linear ini putus-putus karena tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian cek daerahnya, ini karena lebih dari pasti di atasnya kurva. Ini kan lanjutannya di sana ya, ini di kuadran 1 ya. Kalau lebih dari berarti ke atas. Nah, yang ini kita cek untuk 0,0. Ini 0, 0 di sini jadi 4, 0 lebih dari atau sama dengan 4 salah. Berarti jangan diarsir, yang diarsir yang di dalam kurva. Nah, daerah gabungannya mana? Yaitu daerah yang ini lebih gelap warnanya. Berarti itu merupakan yang diarsir 2 kali gitu. Diarsir oleh garis yang ini, diarsir oleh daerah yang himpunan penyelesaian dari yang linear dan yang kuadrat. Sebelah sini DHP-nya. Sekarang, loh kok contoh 3 lagi? Tadi 3 kan? Sekarang yang keempat ini harusnya ya. X plus Y kurang dari atau sama dengan 5 dan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat min 2. Nah, ini daerahnya yang mana? Kalau misal sudah tersedia kurvanya, untuk menentukan mana sih yang diarsir, ini kan terbagi menjadi beberapa daerah. Daerah mana saja? Bisa jadi ini 1, 2, ini 3, terus yang sebelah sini ini kan gabung ya, jadi 1 daerah. 4, dan ada 5 daerah. Di antara kelima daerah ini, mana yang merupakan DHP dari sistem pertidaksamaan? Contoh 4. Kita cermati dulu satu persatu dari yang linear terlebih dahulu. X plus Y kurang dari atau sama dengan 5. Kan yang garis ini. Garis yang ini 5, 5. Bener. Karena kurang dari berarti yang bener yang bawah. Nah, kalau sudah tersedia gambarnya seperti ini, untuk menentukan DHP-nya gampang saja. Kita silang daerah yang bukan merupakan bagian DHP. Dari yang linear dulu, ini kan ke bawah.
Yang bukan yang mana saja? Ini bukan. Atas sebelah sini bukan. Terus ini yang kecil ini juga bukan. Nah, yang ini juga bukan. Intinya yang di atas garis itu bukan DHP. Terus kita cermati yang kuadrat. Kuadrat itu yang kurva. Kita mau cek dengan menggunakan titik 0,0. Substitusikan. Y-nya 0, X-nya 0. Berarti 0 lebih dari 0 lebih dari atau sama dengan min 2. Benar atau tidak? Benar. Nah, kalau benar, nah yang salah yang mana? Sebelah sini ini salah semua. Ini ya. Ini salah, ini salah, ini salah. Kan yang benar yang ada di dalam. Nah, ini yang ada 0,0-nya. Berarti di antara 5 daerah ini, mana yang tidak disilang? Tuh, yang tidak disilang adalah yang merah ini. Berarti DHP-nya yang merah. Bisa juga kamu menentukan DHP dengan cara seperti itu ya. Silang daerah yang bukan DHP. Nanti ketemu daerah mana yang tidak disilang, itu adalah DHP-nya. Contoh selanjutnya, yang kelima ya, berarti ini ada gambar. Terus kamu diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaannya. Pilihannya seperti ini nih, opsinya. A, B, C, D, E. Nah, caranya adalah kita cermati satu persatu. Ini dulu ya, dari yang linear dulu. Di sini 5, di sini 5. Berarti otomatis X plus Y. Di sininya 5. Nah, karena yang diarsir di bawahnya garis, berarti pasti kurang dari. Nah, karena nggak putus-putus, berarti kurang dari sama dengan. Nah, yang A ini benar atau tidak? Tidak ada sama dengannya, berarti salah. Untuk yang B, mungkin benar. Yang C mungkin benar. Nah, yang D ini salah karena tandanya lebih dari gitu ya. Harusnya tadi kurang dari atau sama dengan. Yang E otomatis juga salah. Nah, sekarang tinggal 2 lagi. Jadi intinya kalau ada soal seperti ini, itu eliminasi atau hilangkan jawaban yang salah. Mana yang salah? Nanti berarti sisanya itu yang betul gitu. Nah, sekarang kita cek untuk yang B atau C itu kemungkinan salah satu di antara ini itu benar. Kita cek caranya Y, ini kan ada titik potong. Titik potong itu kan faktor, ya. Ini ditulis saja kalau ini 1 berarti ini faktornya kan min 1. Ini juga kalau 2 di sini berarti ini di sini X min 2. Nah, ini dikalikan saja. X kali X min 2, ini min 1 kali X min 2. Hasilnya X kali X, X kuadrat, X kali min 2, min 2X. Ini min 1 kali X, min 1 kali min 2, itu 2. Y di sini X kuadrat min 3X plus 2. Ini kebetulan sama ya. Oh, berarti yang mana nih? Kita harus cek daerahnya. Cek dengan titik 1,1. Intinya cek dengan titik yang ada pada DHP. Bisa 1,1, bisa 1,5,0, bisa 1,2 gitu. Nah, Ibu pilih titik 1,1. Substitusikan ke sini. Y-nya 1, X-nya 1. 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 tambah 2. Hasilnya adalah ini 1, di sini 0. Berarti tandanya ke sana, ke kanan. 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, yang mana yang dipilih? Yang dipilih yaitu yang C. Begitu cara mengerjakannya.